Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu profit dari Bursa Efek Indonesia. Oke, hari ini Jumat ya, untuk IHSG kembali menguat 0,33% dan close di atas MA 100 ya, cuma 1 poin, tapi nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan bertanda bagus. IHSG bisa kuat dulu di atas pergerakan MA 10, 20 dan 30. Mudah-mudahan ya kalau nggak langsung naik ya bisa sideways dulu. Oke, mungkin akan saya update untuk beberapa saham yang sudah pernah kita bahas terus-terusan ya. Jadi mungkin mayoritas saham-saham yang saya bahas adalah saham-saham yang sudah bergerak minimal di atas EMA 20. Jadi nggak terlalu banyak saham-saham yang masih bergerak di bawah, yang masih terlalu riskan untuk kita masuk. Tapi saya lebih akan carikan lagi buat teman-teman semua saham-saham apa yang kira-kira masih punya potensi untuk naik lebih tinggi dan harganya masih di bawah. Mungkin juga ada beberapa saya update saham-saham yang sudah jalan, tapi nggak mungkin nggak banyak dibanding saham-saham yang masih punya potensi. Oke, langsung aja ya kita ke saham yang pertama, yaitu saham Friend. Nah, untuk Friend hari ini harganya masih sama closingnya dengan harga kemarin ya, masih close di harga 87 ya, udah sempat menyentuh harga 89 tapi belum bisa breakout. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan saham ini boleh beli, silakan masuk selagi dia masih berada di antara 86 atau 89. Dan untuk stop lossnya teman-teman mungkin boleh pakai support 83 atau support 80, tapi nggak pas di 83 atau 80 ya, dilebihin 1 atau 2 tick. Jadi untuk saham Friend ini masih boleh diperhatikan di minggu depan. Nih mungkin kemungkinan akan menarik ya, tapi untuk hari ini memang volumenya nggak sebesar hari Kamis, jadi pantau aja dulu. Apalagi kalau Friend ini bisa breakout 89 atau bahkan bisa breakout 90 ya, itu masih ada resisten juga, jadi masih boleh dipantau. Jadi kalau teman-teman mau masuk selama masih di atas harga 86 atau di 86 selama nggak turun dulu ke bawah, mungkin boleh diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya adalah saham Indosat atau ISAT. Nah, untuk ISAT masih bergerak di antara harga 6.000 dan 6.500 ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan Indosat, silakan selama masih bergerak di area tersebut, cari kalau bisa dapat harga yang murah, bagus ya. Untuk stop loss ya, mungkin teman-teman bisa pakai stop loss di harga 6.175 ya buat jaga-jaga, atau kalau mau di bawah EMA 200 pun nggak apa-apa. Kemungkinan ada di harga sekitar 6.025. Tapi kalau misalkan teman-teman yang hobinya beli buy on support ya, boleh diperhatikan juga di sini ada support yang lumayan kuat atau cukup kuat ya, bukan lumayan kuat, cukup kuat, yaitu di 5.975. Jadi masih boleh diperhatikan apakah Indosat akan bergerak naik lagi atau sudah capek justru malah akan turun. Volumenya masih belum bagus ya, masih terlihat terjadi penurunan, dan hari ini pun volumenya lebih banyak yang jual, jadi pantau aja dulu untuk saham ini. Selanjutnya adalah saham Telkom. Nah, untuk Telkom memang hari ini terkoreksi 0,7% ya. Jadi tapi masih bertahan di atas stop boxnya, di atas support 4.210. Sempat ditembusnya tapi kembali lagi di atasnya. Masih boleh diperhatikan kalau mau beli ya di sekitar di antara 4.210 dan 4.260, yaitu top boxnya atau previous high. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk, kalau misalkan breakout, mungkin target terdekat yaitu ada di harga 4.340. Dan untuk stop loss ya, untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga 4.100 kalau dia tembus di supportnya. Kita lanjut aja, yaitu saham Excel. Nah, Excel
sudah kemarin koreksi dan hari ini doji ya, open dan close-nya di harga 2460. Nah, ini boleh diperhatikan. Untuk Excel selama harganya masih di sekitaran 2460 atau ya minimal di 2440 ya. Ya, antara range harga itu dan dengan 2600 silakan aja teman-teman kalau mau beli. Kalau misalkan dia berhasil breakout 2600 ini akan sangat bagus. Mungkin target terdekatnya ada di harga 2720-nya. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai 2350 sebagai supportnya. Kalau misalkan tembus silakan kalau mau keluar, tapi kalau masih mau hold ya mungkin teman-teman bisa pakai support yang paling bawah yaitu di 2240. Volumenya masih terjadi penurunan ya. Memang hari ini netnya net buy, tapi kita lihat aja apakah di minggu depan Excel akan kembali menguat lagi. Karena masih tertahan ya di atas EMA 30. Yang berikutnya adalah Tebik. Nah, Tebik memang setelah breakout kemarin ya, hari ini kembali menguat 0,96%, ya, high-nya menyentuh 33.180. Nah, kalau yang tertarik, selama dia nggak tembus 3050 di antara 3050 dan 3180, silakan aja kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Mungkin target terdekat ada di harga 3220 dan 3280. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai harga 2950. Kalau dia tembus ke bawah, mungkin boleh exit dulu. Tapi kalau mau hold, boleh bisa pakai support yang paling bawah, yaitu di harga 2860 ya. Tapi kalau udah tembus ke bawah, ya sebaiknya keluar aja, selesaikan. Tapi kalau misalkan selama masih bertahan di 3050, ini masih menarik untuk diperhatikan. Selanjutnya yaitu Tower. Nah, untuk Tower sendiri memang masih sideways, belum berhasil menembus 1115 ya, teman-teman bisa perhatikan. Belum berhasil menembus 115 dan juga masih bertahan di atas MA10. Untuk support terdekat yaitu ada di harga 1130 dan bottom box ada di 1120. Diperhatikan aja kalau dia bisa breakout 1115 dan bisa bertahan, ya mudah-mudahan bisa lanjut ke 1180 atau bahkan ke 1200. Selanjutnya adalah saham Hexa. Nah, Hexa hari ini akhirnya bergerak ya dan bertahan di atas 6.150. Sudah setelah 2 hari dia bertahan di harga tersebut. Nah, hari ini naik 1,63%. Volume juga mengalami kenaikan. Jadi boleh dipantau pergerakannya untuk minggu depan apakah dia lanjut. Kalau teman-teman mau masuk mungkin bisa beli di kalau misalkan dia koreksi dulu ya. Pokoknya selama masih ada di atas 6.150, teman-teman bisa masuk, silakan. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa pakai support di 6.000. Untuk target terdekatnya mungkin ada di 6.475 dan 6.600. Selanjutnya adalah saham BMSR. Nah, untuk BMSR sendiri hari ini breakout top box 790 ya, dan close di harga 800. Nah, boleh dipantau kalau misalkan besok di minggu depan bergerak naik lagi, teman-teman bisa ambil posisi di harga 805. Mudah-mudahan targetnya bisa ke 1180 ya, karena sudah turun bata berjilid. Tapi untuk saham ini teman-teman mesti hati-hati karena memang transaksinya juga nggak terlalu besar, jadi alokasi dananya juga mesti diperhatikan. Selanjutnya adalah saham ASLC. Hari ini ASLC volumenya bagus, ya sangat besar. Hari ini untuk ASLC turnover transaksinya itu sekitar 36 miliar, ya.
high-nya hari ini sempat menyentuh 187 namun close di harga 180. Setelah breakout di 171 cukup kuat ya naiknya. Boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut target terdekat yaitu di 200, tapi kalau dia koreksi dulu selama masih ada di atas 171 silakan kalau teman-teman mau ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 171 ya tunggu dulu aja. Kita lihat di bisa rebound di antara 171 atau di 159. Boleh dipantau masih bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, target terdekat ada di 200 kalau dia lanjut naik. Selanjutnya adalah RMKE. RMKE hari ini turun lagi, koreksi 2,5% ya. Tapi masih bertahan di atas 735. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk di saham ini bisa untuk spek buy di rentang harga 735 dan 770. Sayangnya hari ini nggak bisa bertahan di atas 770, tapi target terdekat tetap masih di 800, apalagi kalau bisa breakout. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai di stop loss atau support 715 ya. Jadi kalau misalkan diturun ke bawah 715 yang udah profit, take profit aja dulu ya. Tapi kalau yang belum punya silakan kalau masih mau hold, tapi kalau mau keluar pun nggak apa-apa. Selanjutnya adalah ISSP. Nah, untuk ISSP hari ini belum berhasil breakout top box 280 ya, tapi hari ini ISSP berhasil close atau menembus EMA 20. Ini mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi, tapi kalau misalkan nggak jadi pun, kalau misalkan dia turun dulu selama masih ada di area di atas harga 170, mungkin teman-teman boleh cicil masuk, jangan langsung masuk terlalu besar. Tapi kalau saran saya sebaiknya tunggu dia breakout aja, atau breakout di 280, atau kalau dia bisa bertahan di atas 282 ini akan mulai menarik lagi. Karena posisi EMA 30-nya masih di atas, masih di 282 ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah mulai kuat di atas harga 282. Selanjutnya adalah saham laba. Nah, untuk laba hari ini memang transaksinya nggak terlalu besar ya untuk laba hari ini. Dan hari ini laba sama dengan harga kemarin, close-nya masih di 170 ya. Ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan di minggu depan dia lanjut, ya mudah-mudahan bisa ke 193 karena masih bertahan di harga closing kemarin. Tapi kalau turun, ya tunggu aja selama dia masih ada di atas harga 159, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tapi memang hari ini volume jualannya lebih tinggi dari volume sebelumnya. Ya kalau misalkan koreksi ya tunggu aja dulu sampai ada momentum dia rebound kembali. Dan yang selanjutnya adalah MTEK. Sorry. Nah, MTEK hari ini close sama dengan EMA 200. EMA 100 ya. Di harga 1950. Dan hari ini juga berhasil breakout 1895. Jadi masih perlu diperhatikan kalau misalkan dia lanjut. Tapi kalau koreksi selama masih ada di atas 1855 ini masih bagus kalau teman-teman kalau mau masuk ya. Tapi kalau misalkan turun, selama dia turun lagi nggak di bawah 1730 ini masih boleh pantau. Tapi bagusnya adalah dia tetap bertahan di antara 1895 dan 1980. Tapi kalau misalkan lanjut langsung naik di atas 1980 dan kuat, ini akan semakin bagus. Mungkin target terdekat ada di 2390. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEL. MTEL menguat terbatas 0,69%. Semakin dekat dengan top box ya. Dan top boxnya itu ada di harga 735. Nah,
730 juga ini merupakan nilai MA 100. Jadi boleh dipantau kalau dia berhasil breakout 735, mudah-mudahan ini akan sangat bagus ya. Dan semakin menyempit ya antara pergerakan MA 100 dengan MA 10, 20, 30-nya. Ini mudah-mudahan akan sangat menarik di minggu depan. Jadi dipantau aja, tapi memang transaksinya masih belum besar. Selanjutnya adalah MPMX. Nah, MPMX hari ini close di atas MA 20, tapi belum berhasil menembus MA 30-nya. Yang bagusnya adalah MPMX bertahan di atas harga 930, yaitu top box. Dan untuk support ya, untuk supportnya teman-teman bisa pakai support harga 905 kalau untuk mau stop loss, tapi kalau mau tanggung ke 890 juga silakan. Tapi kalau saya, kalau misalkan yang sudah punya ya, kalau yang sudah punya, sudah masuk dari bawah, ya mungkin untuk stop loss bisa di bawah 930. Tapi kalau yang mau masuk lagi di saham ini ya, selama masih bertahan di atas 930, silakan. Target terdekatnya ada di 990 dan 1035. Yang selanjutnya adalah INKP. Nah, INKP belum berhasil menembus 7.800 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, mungkin bisa ambil posisi antara 7675 dan 7.800 kalau mau ambil posisi. Jadi selama masih ada di rentang harga ini, silakan aja. Akan lebih bagus lagi kalau dia breakout 7.800, target terdekat di 7.950. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan bisa ke 8.100 ya. Untuk stop loss teman-teman bisa, ini saya belum define stop lossnya ya. Kalau stop loss, kalau misalkan dia tembus di bawah 7575, sebaiknya selesaikan aja dulu. Tapi kalau misalkan dia paling nggak masih bertahan, ya kalau lebih bagus akan bertahan di atas 7675-nya ya. Jadi nggak sempat ke bawah, ini udah mesti hati-hati kalau misalkan sudah bergerak antara 7675 dengan 7575. Selanjutnya adalah Tekim. Nah, Tekim juga bagus hari ini walaupun candle merah. Mudah-mudahan masih bisa bergerak dulu ya di antara 6.375 dan 6.450 selama masih bergerak di area itu. Mungkin teman-teman yang belum punya silakan, kalau mau masuk akan lebih bagus kalau dia bisa breakout 6.450 dan bisa bertahan di atasnya. Target terdekat ada di 6.625. Mudah-mudahan bisa tutup gap ya. Ini ada gap antara 6.750 dengan 6.825. Selanjutnya saham Aldo. Nah, Aldo belum masih close di atas MA 20, belum berhasil close di atas MA 30-nya. Ya, tertahan di harga 850. Ya, masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia bergerak lagi ke bawah harga 825 atau 820 ya. Kalau bergerak lagi ke bawah 820, tunggu aja dulu apakah dia akan mantul di 795 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak beberapa hari di antara 820 dan 850, silakan untuk spek buy. Tapi akan lebih bagus lagi kalau tunggu dia bergerak di atas MA 30. Untuk saat ini MA 30-nya ada di 845 ya. Dari 845. Nah, makanya kalau misalkan dia bisa close, lebih bagus ada di harga di atas harga 850. Nah, target terdekat bisa pakai target terdekat top box di 885, atau kalau mau yang paling tingginya adalah di harga 900. Selanjutnya ABA. Nah, ABA masih bertahan di atas MA 200 ya. Tunggu aja. Hari ini sempat breakout 264 tapi gagal, dia turun lagi. Harga closingnya masih sama dengan harga closing kemarin ya. Untuk untuk MA 200-nya masih di 248, jadi pantau aja. Kalau yang belum punya silakan. Nah, kalau misalkan di minggu depan dia lanjut bergerak naik,
Mudah-mudahan bisa bertahan minimal di atas 264 ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia berhasil bertahan di atas 270, ini akan lebih menarik. Masih boleh diperhatikan ya saham ini kalau misalkan di jalan lagi. Yang berikutnya adalah Mari. Nah, Mari juga hari ini terbatas ya, 0,53%. Nah, boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih bertahan di atas 181, antara 181 dan 197, dipantau-pantau aja. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 181, tunggu ada momentum untuk rebound. Volumenya juga mengalami penurunan ya. Semakin turun, kita lihat aja di minggu depan apakah volumenya atau transaksinya akan bergerak naik lagi. Selanjutnya adalah saham Apik. Ya, Apik hari ini masih belum bisa move on dari harga closing 2 hari yang lalu ya, di hari Rabunya ya, yaitu di 1060. Sudah sempat breakout 1070 dan sempat menyentuh harga 1075 ya, yaitu top boxnya untuk harga tertinggi di tanggal 27 ya, hari Rabu. Sayangnya nggak bisa tembus, masih belum dipantau, masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Mudah-mudahan dia bisa di minggu depan berhasil menembus 1070 atau bahkan bisa menembus 1075. Kalau bisa ya mudah-mudahan dia akan lanjut naik lagi ke atas. Biasanya kayaknya kalau Apik ini kalau sudah breakout dia suka lanjut terus naik, jadi boleh diperhatikan pergerakannya. Selanjutnya adalah saham Backup. Ya, untuk Backup hari ini close 1 tick di atas EMA 20. Masih boleh dipantau pergerakannya Backup. Untuk Backup sendiri coba ya kita cek. Untuk Backup sebaiknya kalau misalkan teman-teman mau beli ya, tunggu dia bergerak aja di atas 132. Tapi kalau mau masuk dan misalkan Backup lanjut naik ya, kalau untuk spec buy silakan aja. Untuk spec buy, tapi jangan full dulu. Dan untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai 117 ya, support. Kalau jebol ya silakan keluar, atau mau pakai 109 juga silakan, tapi takutnya terlalu jauh. Jadi untuk saat ini masih untuk trading kilat aja dulu. Tapi kalau dia bisa menguat sampai dengan 132 ya, kalau misalkan sampai 132 atau bahkan bisa di atasnya, ini akan lebih bagus. Jadi kalau mau masuk pastikan aja dia bisa bergerak di atas 125. Jadi kalau teman-teman mau beli antara 125 mungkin sampai dengan 130-an ya. Nah, kalau misalkan mau ambil harga di situ, semoga aja bisa tembus 132-nya. Kalau bisa tembus, ini akan sangat bagus. Jadi masih boleh dipantau untuk Backup. Selanjutnya adalah Trim. Nah, untuk Trim hari ini volumenya masih tinggi ya, tapi memang terjadi penurunan. Trim ini masih bertahan di atas top box. Di atas top box 260. Sempat turun ya, sempat turun low-nya ke 260, tapi masih bertahan. Ini bagus. Dipantau aja selama dia masih bergerak di atas 260. Teman-teman kalau mau ambil posisi silakan. Ini sudah sempat menembus EMA 200 dan 100-nya, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atasnya. Jadi pantau aja pergerakannya. Kalau misalkan dia turun lagi, nggak menembus sampai dengan 240, teman-teman masih boleh perhatikan ya. Tapi kalau udah tembus ke bawah 240, sebaiknya cari saham yang lain aja. Nah, kalau misalkan dia masih bergerak sideways beberapa hari di minggu depan ya, paling tidak selama di atas 260 close-nya itu masih boleh dipantau. Masih bagus dan masih punya potensi. Paling enggak target terdekat teman-teman bisa pakai target 300 ya untuk saham Trim ini. Dan saham yang terakhir untuk video ini adalah
CMRI. Nah, CMRI masih sideways, masih bertahan di atas MA10 20 30. Nah, boleh dipantau kalau dia sudah mulai breakout 4030. Nah, kalau dia breakout 4030, mudah-mudahan bisa kuat, bisa menembus 4100-nya. Jadi kalau selama dia masih bergerak di atas 3990, teman-teman silakan aja kalau ngambil posisi. Dan untuk stop lossnya, teman-teman bisa pakai harga 3940 kalau nggak mau terlalu jauh ya. Tapi kalau mau dikasih spare, teman-teman bisa pakai harga 3910 atau 3905. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk saham-saham yang lain. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan juga jika berkenan di-share juga video ini ke teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan video ini dapat membantu juga. Jadi segitu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.